Kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa memberikan cahaya di tengah gelapnya perjalanan kehidupan kami. Di manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang 10. Saya akan bacakan buat kita sekalian, inilah firman Tuhan. Dengarlah ini, kamu yang injak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawar terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan jadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar mendengar, membaca, tetapi kita semua yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Tema kita hari ini tentang orang-orang yang mengabaikan peringatan. Kalau dikatakan mengabaikan peringatan, artinya juga pasti orang ini mengabaikan perintah. Karena pasti kan perintah dulu ya, baru perintah ini terus-menerus diingatkan, dan kemudian itu diabaikan.
Entah kenapa diperintah dan kemudian diperingatkan, semua orang cenderung nggak suka diperlakukan seperti itu. Benar nggak? Kalau misalnya ada orang yang bilang seperti tadi, semua orang itu cenderung nggak suka dikasih perintah dan kemudian diingatkan. Kita ambil contoh sederhana ya. Anak-anak muda nih, pernah ngalamin kayak gini ya? Sore-sore kamu mau jalan sama teman-teman kamu, terus bapak ibu bilangnya gimana? Biasanya nanti malam pulangnya jangan malam-malam ya, biasanya gitu ya. Dan pasti ada tuh anak-anak muda yang bilangnya, ya nggak bakal pulang malam-malam, pulangnya pagi. Nggak bakal pulang malam, pulangnya pagi. Pasti ada ya, pernah ya? Jangankan anak-anak muda, saya aja pernah ngomong kayak gitu. Bercanda lah ya. Tapi kan itu menunjukkan jiwa-jiwa pemberontak ya. Karena emang dasarnya kita tuh nggak suka dikasih perintah dan kemudian diingatkan. Bete kan, anak-anak muda nih, balik lagi anak muda. Kita lagi jalan sama teman-teman kita, di WA-in tiap waktu. Setengah jam sekali, 1 jam sekali. Diingatkan, nanti jangan pulang malam loh. Kita nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Kita diingatkan. Dan jiwa-jiwa pemberontak seperti itu sebetulnya kan oleh Alkitab bukan terjadi sejak zaman sekarang. Kalau di dalam Alkitab kan justru jiwa pemberontak itu sudah dijelaskan bahkan sejak Adam. Kan gitu ya. Adam itu kan diberi perintah semua pohon boleh dimakan kecuali satu, pohon pengetahuan. Di Taman Eden kan ada 2 pohon, pohon pengetahuan 1, pohon kehidupan 1. Yang nggak boleh dimakan pohon pengetahuan. Karena kalau makan jadi mati, kehilangan kekekalan. Akhirnya apa? Ya akhirnya dimakan. Justru saat dia tahu jangan dimakan, tapi kemudian dia malah makan. Kan itu sudah membuktikan bahwa emang pada dasar itu kita jiwanya tuh pemberontak. Nggak suka diberi perintah, nggak suka diingatkan, karena semakin dibilang jangan, godaan untuk melakukan apa yang jangan itu makin gede. Kan gitu ya. Jangan pulang malam. Ya, pulang pagi sekali deh. Biar dimarahinnya tuh full, nggak nanggung-nanggung. Kan kadang-kadang jadi gitu. Mungkin karena alasan seperti itu, makanya mulai banyak tulisan-tulisan seperti gambar ini. Salah satunya contohnya gambar ini. Nah, itu toilet kita kan baru diperbaiki. Ini contohnya satu ini. Sekarang tuh orang nggak pakai memerintah, jangan buang sampah sembarangan. Kan itu dulu ya. Bahkan dulunya lagi itu bahkan bisa lebih kasar lagi. Yang buang sampah di sini orang gila misalnya gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu. Kasar banget kan. Hanya untuk menegaskan bahwa orang itu jangan melakukan ini. Toh nggak mempan, tetap aja orang buang sampah sembarangan. Makanya diubah pendekatannya dengan cara ini. Jangan perintah, tetapi diucapkan terima kasih duluan, bahkan sebelum dia melakukannya. Sehingga sewaktu dibilang terima kasih karena tidak buang sampah sembarangan, jadi orang jadi sungkan ya, mau buang sampah, udah dibilangin terima kasih. Sama tuh nanti di toilet tuh kayak gitu. Terima kasih karena sudah menjaga kebersihan toilet ini. Bukan jangan lupa disiram 3 kali. Itu udah lewat masa kayak gitu tuh. Udah lewat. Coba aja lihat di toilet apa masih ada yang kayak gitu, nggak ada. Kayaknya udah mulai sedikit deh. Sudah jauh lebih banyak ya. Terima kasih karena Bapak Ibu
ikut menjaga kebersihan toilet ini. Di toilet umum biasanya begitu. Nggak lagi pakai kata perintah. Jangan lupa disiram 3 kali atau 7 kali atau 10 kali. Udah nggak pakai kayak gitu. Karena apa? Karena semua orang tahu kok prinsipnya bahwa kita harus menjaga kebersihan toilet misalnya ya. Karena toilet kan untuk kepentingan kita bersama harus dijaga, ya udah jelas. Kita semua tahu. Jangan buang sampah sembarangan. Siapa yang nggak tahu? Semua orang tahu nggak boleh buang sampah sembarangan. Karena kalau buang sampah sembarangan, nanti akhirnya salah satunya bisa menyebabkan banjir. Hujan sedikit banjir. Kenapa? Karena sampah numpuk kan gitu. Tapi banyak orang yang ngambil prinsipnya tuh sesederhana ini. Ya lebih baik ngerasain kebanjiran dulu karena sampahnya udah bertumpuk di mana-mana, baru pada akhirnya mikir. Jadi kena dampaknya dulu dari pelanggarannya yang sudah diingatkan tapi diabaikan, baru kemudian mikir. Kebanjiran, kebanjiran, oh iya kebanjiran, orang buatnya penuh sampah di sana. Akhirnya tersumbat, salah siapa dong? Salah kitanya dong, yang buang sampah sembarangan. Baru mikir tuh, baru kerja bakti sama-sama beresin got, beresin lingkungan. Ya memang pada akhirnya jadi bersih sementara, kecuali ingatnya selamanya ya. Tapi kan godaan untuk mengabaikan peringatan itu kan selalu ada. Sehingga hari ini kita ingat, sehingga hari ini misalnya kita dihukum atas dasar pengabaian kita. Harusnya nggak boleh buang sampah sembarangan, tapi kita mengabaikan itu, buang sampah sembarangan, akhirnya mampet, banjir, baru kita tobat. Kan berarti kan dihukum dulu, baru tobat kan? Kalau kemudian berjalannya waktu kita lupa, diingetin lagi, mengabaikan lagi, akhirnya banjir lagi, akhirnya kita sadar lagi, kan selalu berulang-ulang seperti itu. Makanya akan sangat bagus kalau misalnya ada orang yang udah tahu dampaknya nggak enak karena udah ngerasain, dan akhirnya benar-benar tobat. Tobat kan artinya nggak lagi diulangi hal yang sama. Dulunya buang sampah sembarangan, tobat berarti nggak pernah buang sampah sembarangan lagi. Jadi berasa apa ya? Jadi berasa bersalah tuh kalau misalnya lihat lingkungan bersih, kemudian kitanya buang sampah sembarangan. Jadi kayak bertentangan gitu. Kita bertentangan dengan lingkungan sekitar kita. Tapi coba kepada ibu datang ke lingkungan yang kotor. Ngerasa bersalah nggak buang sampah sembarangan? Nggak merasa bersalah. Karena lingkungannya kotor. Tapi sewaktu lingkungannya bersih, kita tuh jadi ngerasa nggak enak buang sampah sembarangan. Sama prinsipnya kayak toilet misalnya. Kalau toiletnya terjaga, kita jadi ngerasa nggak enak kalau nggak ikut serta dalam merawatnya. Pasti seperti itu. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat pembacaan Alkitab kita hari ini. Kita itu bertemu dengan orang-orang Israel yang menggunakan prinsip tadi. Ketimbang bertobat sewaktu diberikan peringatan, mereka lebih memilih untuk ketemu dulu dengan hukuman, baru semoga setelah itu sadar. Kan begitu ya? Mereka lebih suka ketemu penghukuman dulu, baru pada akhirnya semoga sadar. Kurang keras, padahal kan kurang keras bagaimana yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Amos dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Boleh lihat? Coba lihat ayat 5. Ayat 5 itu kan sederhananya gini ya. Mereka itu ada di dalam ibadah. Bilakah hari Sabat berlalu, itu kan berarti ada di dalam perayaan Sabat, ibadah. Tapi di dalam pikiran mereka sedang ibadah. Tapi yang ada di pikiran mereka
gimana ya supaya saya nanti setelah Sabat ini lewat, saya tetap akan melakukan kecurangan. Ini kan tadi dikatakan kan, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva. Eva itu ukuran. Kayak kita lah timbangan gitu ya. Mengecilkan eva tuh akhirnya hanya untuk mengambil untung gitu. Kayak misalnya kita ketemu sama orang dagang pakai timbangan yang apa sih namanya itu? Timbangan yang pakai 1 kilo, 2 kilo, seperempat kilo kan pakai itu ya. Pakai ada timbangannya. Nah itu diberatin supaya apa? Supaya timbangannya jadi nggak pas. Kan berarti untung buat dia. Kalau dari sini kayak gitu. Mereka lagi ibadah, tapi pikiran mereka sudah jahat. Padahal mereka dalam ibadah. Tetap aja pikiran jahat. Artinya kan ibadahnya tidak mengubah apa-apa dalam kehidupan mereka. Ya sejahat itu yang ada dalam pembacaan Alkitab kita. Karena sejahat itu, makanya peringatannya sudah sangat-sangat keras. Jadi, kalau misalnya dalam Alkitab kan peringatan. Salah satunya contohnya ya perikop kita hari ini. Coba lihat ayat 7 ayat 10, kurang pas kayak gimana? Ayat 7 kan dikatakan mana nih? Tuhan tidak akan melupakan perbuatan mereka sampai selamanya. Kurang pas gimana? Berarti kan Tuhan akan mengingat mereka sebagai orang yang jahat selamanya. Ya dengan catatan kalau mereka bertobat. Apalagi ayat 10 itu lebih keras lagi. Semuanya diganti. Perayaan yang harusnya sukacita, tapi diganti dengan perkabungan. Kurang keras gimana lagi? Bahkan saya kepikiran begini Bapak dan Ibu. Sebetulnya kalau misalnya dari perjanjian lama, kalau kita membaca peringatan dari Tuhan disampaikan oleh para nabi dengan sekeras ini, artinya kalau saya sih percaya bahwa pasti Tuhan tidak langsung sekeras itu dalam memberikan peringatan, pasti bertahap. Peringatan yang lembut dulu nih, gak mempan nih, dinaikin lagi kerasnya, gak mempan juga, dikerasin lagi sampai akhirnya puncaknya di sini. Artinya kalau menurut saya sebenarnya Tuhan itu sudah menggunakan segala macam cara, dari yang modelnya paling lembut sampai yang paling keras seperti yang ada di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Tapi kan ternyata akan selalu ada orang yang pakai prinsip seperti tadi. Daripada mengindahkan peringatan, mereka berprinsip lebih baik saya ketemu dengan penghukuman Tuhan dulu, baru kemudian tobat. Sehingga pada akhirnya mengabaikan. Padahal mereka tahu bahwa berbuat curang, menindas orang miskin, semua yang disebutkan di dalam ayat Alkitab kita hari ini adalah benar. Gak boleh melakukan seperti itu. Tapi kan mereka tetap memilih melakukan seperti itu. Nah hari ini saya hanya mau ngajak kita untuk merenungkan satu hal saja Bapak dan Ibu. Yang saya mau ajak untuk kita renungkan adalah seandainya Bapak dan Ibu ada hidup di konteks Nabi Amos pada waktu itu, dan Bapak Ibu adalah orang yang menyampaikan peringatan kepada orang-orang Israel. Katakanlah orang-orang Israel itu siapa? Misalnya tetangganya Bapak dan Ibu, atau bahkan misalnya keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri, entah itu keluarga inti maksudnya bapak, ibu, atau anak, atau di tengah keluarga besar kita, sepupu, om, tante, paman, kakek, nenek, itu kan keluarga besar. Kalau kita menjadi orang yang harus, karena itu menjadi tugas panggilan kita juga, menyampaikan peringatan
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu Bapak dan Ibu harus melakukan bagaimana? Nah, itu yang saya mau ajak untuk kita sharingkan hari ini. Saya sih melihat yang bisa kita lakukan dua. Yang pertama adalah persis seperti tadi poster yang terima kasih sudah gimana posternya tadi? Terima kasih karena tidak ya terima kasih karena sudah membuang sampah pada tempatnya. Maksud saya yang paling pertama yang bisa Bapak dan Ibu lakukan, kan pasti kan kita kan nggak akan langsung mulai ngegas tinggi ya, nggak mungkin. Pasti dari pelan dulu nih, pelan diingetin. Nah, besok jangan pulang malam ya. Iya, nggak pulang malam, pulang pagi. Diomelin. Besoknya begitu nih mau main. Kemarin udah pulang pagi, apa udah ngomel. Jangan diulangi lagi ya. Berarti kan dikerasin lagi kan. Itu kan makin bertambah-tambah. Tapi ada satu cara lagi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dengan cara ini, mengubah cara pendekatannya. Mungkin kan kita tahu ya, ini pakai contoh dengan anak-anak Bapak dan Ibu lah. Kan kita tahu bahwa karakter anak itu beda-beda. Ada yang memang harus dikerasin baru dia ngerti. Ada yang nggak perlu dikerasin, dilembutin, dia udah ngerti. Ada yang dikerasin nggak ngerti, dipakai metode yang berbeda kayak ini misalnya ya, metodenya diganti, baru dia ngerti. Berarti kan kita harus cari cara Tuhan kita yang bawa bantuan bagi orang yang ada kita. Anak gimana ceritanya keras sama keras? Berarti siapa yang harus berubah? Berharap anak kita berubah duluan? Atau siapa lah? Metodenya diubah dan kemudian melakukan tugas ini, memberikan pengingatan. Kalau memberikan pengingatannya langsung dikerasin, di sininya keras, mungkin salah satu cara harus dari dulu dalam kehidupan kita adalah menemukan metode yang tepat untuk apa ya? Untuk mendampingi kita. Saya nggak tahu detail karakternya gimana. Bisa nggak dia diomongin pelan, dia mengerti, atau memang menggunakan metode yang berbeda. Tapi tujuan kita kan sama. Kita menginginkan yang terbaik buat orang yang ada di samping kita, yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kan itu aja tujuannya. Maka yang paling pertama, mungkin kita bisa mengubah pendekatannya. Seperti tadi, jangan buang sampah sembarangan. Itu mah model lama. Sekarang terima kasih karena sudah menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua, yang terakhir adalah saya takutnya kita akan punya kesempatan ketemu dengan orang yang tipikalnya kayak gini. Dilembutin nggak bisa, dikerasin sedikit nggak bisa, dikerasin sekali makin mental. Persis kayak bahasa Israel lah, dilembutin nggak bisa nih, dikerasin sedikit lagi juga nggak bisa. Dikerasin berarti kan keras sama keras, mental dia. Lalu kalau misalnya kita ketemu dengan hal seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan?
Coba deh jawab dalam hati, Bapak dan Ibu akan melakukan seperti apa ketemu dengan situasi yang dialami oleh Amos? Kalau buat saya, jawabannya adalah berarti yang harus dilakukan oleh seseorang kalau berhadapan dengan konteks seperti itu adalah dianya yang tidak boleh merasa jemu untuk terus-menerus mengingatkan. Diubah-ubah aja metodenya sampai ketemu yang paling tepat, yang paling berdampak untuk membawa perubahan. Kalau dikerasin malah makin mental, berarti harus cari metode yang berbeda. Amos ini sangat keras. Saya sih percaya karena memang dilembutin nggak bisa. Dilembutin nggak bisa, dikerasin sedikit lagi nggak bisa. Akhirnya sangat keras. Sampai pada akhirnya kan nanti kan Israel akan benar-benar dukung. Nah itu dibuang ke tanah Babel ini emang nggak jauh, emang jauh dari masa Amos, nggak jauh, beda-beda puluhan tahun mungkin. Jadi di sini mereka degil, diingetin nggak mau, diingetin diabaikan, akhirnya beneran dihukum sama Tuhan dengan cara dibuang ke Babel, dibuang ke Asyur. Baru di situ mereka mikir. Baru setelah pulang, setelah 70 tahun di negeri pembuangan, baru mereka mikir bahwa mereka betul-betul harus ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya bentuknya sama sekali berbeda dengan orang-orang Israel yang sudah pulang dari pembuangan. Mereka nggak mau melanggar firman Tuhan lagi. Dan nanti ketemu dengan bentuk yang sering kita baca dalam perjanjian baru zaman Tuhan Yesus. Orang Israel di zaman Tuhan Yesus itu justru kategorinya sangat-sangat taat, saking taatnya malah ketaatan itu membawa pada bentuk penindasan yang berbeda. Tapi ini lain lah. Ini cuma ngingetin ini ya, perjalanannya seperti itu. Jadi kan degil nggak mau diingetin, dihukum dulu baru berubah. Jadi yang harus dilakukan, yang kedua adalah semoga Bapak dan Ibu nggak pernah jemu dalam mendampingi. Apalagi orangnya adalah orang yang sangat dekat. Bapak dan Ibu boleh nggak ambil peduli dengan tetangga di RT sebelah, nggak peduli dengan dia, boleh. Misalnya gitu ya, kasarnya nih. Kita berusaha mendampingi nih dengan tetangga kita, kenalan kita dari RT sebelah, tapi mental terus. Bapak dan Ibu ngambil keputusan, ya udahlah, terserah deh, hidup lo mau gimana terserah. Ngomong kayak gitu boleh. Orang bukan siapa-siapa kan gitu kan, cuma tetangga. Lah ini kalau sama orang yang emang benar-benar dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, emang bisa ngomong kayak gitu? Nggak bisa. Justru harus tidak jemu-jemu dalam mendampingi sampai pada akhirnya perubahan terjadi. Jadi tujuan untuk tidak jemu-jemu dalam menyampaikan pengingatan, karena yang kita sampaikan adalah untuk kebaikan orang yang ada di dekat kehidupan kita, supaya semuanya menjadi lebih baik. Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu. Amin.